Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan wali Allah di langit. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa yang sunyi, seorang wali Allah bernama Syamsuddin menjalani hidup dalam keheningan dan doa. Setiap malam, ia bersujud dengan air mata, memohon petunjuk dan ampunan. Cahaya bulan yang redup menjadi saksi atas keikhlasannya. Malam itu berbeda. Langit tampak lebih bercahaya. Bintang-bintang seolah berkilauan lebih terang dari biasanya. Angin berembus lembut membawa kesejukan yang tak biasa. Di tengah zikirnya, Syamsuddin merasakan kehadiran sesuatu yang agung. Hatinya bergetar. Udara di sekitarnya berubah, membawa keharuman yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Tiba-tiba, suara yang lembut namun penuh kewibawaan menyapanya. "Wahai Syamsuddin, perjalananmu telah tiba. Langit memanggilmu." Suara itu berasal dari cahaya yang muncul di hadapannya. Bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang menenangkan, melingkupinya dengan kehangatan yang luar biasa. Syamsuddin tak bergerak. Jantungnya berdetak cepat, tapi hatinya dipenuhi ketenangan. "Siapakah engkau?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku diutus oleh Allah untuk menjemputmu. Perjalananmu akan dimulai." Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan. Kakinya tak lagi berpijak di tanah. Ia merasa seolah sedang melayang. Tubuhnya terangkat perlahan. Sekitarnya berubah. Desa yang sunyi menghilang dari pandangan. Yang tersisa hanyalah hamparan cahaya yang luas, membawanya ke tempat yang belum pernah ia bayangkan. Di antara ketakjuban dan rasa penasaran, Syamsuddin sadar bahwa ia telah meninggalkan dunia yang fana. Namun, kemana ia akan dibawa? Apa yang akan ia temui? Tiba-tiba, sebuah gerbang cahaya muncul di hadapannya. Gerbang itu begitu besar dan bersinar dengan warna-warna yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Dari dalamnya, suara tasbih terdengar menggema, menambah rasa haru dan kerendahan hati dalam dirinya. Syamsuddin menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubahnya selamanya. Syamsuddin melayang mendekati gerbang cahaya yang begitu agung. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kebesaran Allah yang semakin nyata di hadapannya. Cahaya di sekelilingnya berpendar lembut, membentuk aliran warna yang bergerak seperti ombak, namun tak menyilaukan. Saat langkahnya hampir menyentuh ambang gerbang, suara bergema menyambutnya. "Wahai hamba yang terpilih, apakah hatimu telah bersih untuk melangkah ke dalam?" Syamsuddin tersentak. Apakah hatinya telah bersih? Ia menundukkan kepala, mengingat dosa-dosanya, mengingat malam-malamnya yang dipenuhi istighfar. Namun, apakah cukup? Ia menguatkan hati. "Aku hanyalah hamba yang penuh dosa, namun aku datang dengan keikhlasan, hanya berharap pada rahmat Allah." Gerbang itu mulai bergetar. Dari dalamnya, sinar yang lebih lembut menyelimuti tubuhnya. Seakan menjawab ketulusannya, pintu gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah jalan yang membentang tanpa ujung. Syamsuddin melangkah masuk. Begitu ia melewati gerbang, suasana berubah drastis. Udara yang ia hirup terasa begitu suci, seperti mengalirkan kesejukan ke dalam jiwanya. Tanah yang ia pijak bukan tanah biasa, melainkan hamparan cahaya yang terasa nyata di bawah kakinya. Di kejauhan, sosok-sosok bercahaya tampak berdiri dalam barisan yang rapi. Mereka tidak berbicara, namun dari mereka terpancar ketenangan yang luar biasa. Mata Syamsuddin menangkap sesuatu yang lebih jauh. Sebuah langit menjulang tinggi dengan warna keemasan, seakan menjadi batas menuju sesuatu yang lebih besar. Lalu, sebuah suara bergema kembali. "Langit pertama menantimu. Bersiaplah, karena apa yang akan kau lihat adalah sesuatu yang tidak semua manusia bisa saksikan." Syamsuddin menatap ke atas. Langit pertama, apa yang akan ia temui di sana? Tubuhnya kembali terasa ringan, seperti diangkat oleh angin yang tak terlihat. Ia mulai melayang, menuju langit yang pertama.
Syamsuddin melayang perlahan. Tubuhnya terasa ringan seperti ditiup angin lembut. Cahaya keemasan dari langit pertama menyelimuti sekelilingnya, menampilkan pemandangan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Di kejauhan, tampak awan-awan bercahaya yang bergerak perlahan, seakan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Tiba-tiba, suara lantunan zikir menggema dari segala arah. Suara itu begitu merdu, menggetarkan hati, membuat Syamsuddin ingin menangis. Suara siapa ini? Mengapa begitu indah? Lalu, di tengah langit yang luas, tampak sosok-sosok bercahaya berdiri dalam barisan yang sempurna. Mereka bukan manusia biasa. Wajah mereka bersinar dengan ketenangan, mengenakan jubah putih yang seakan bercahaya dari dalam. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Syamsuddin dengan tatapan yang dalam. Selamat datang di langit pertama, wahai hamba yang dipilih. Suara itu begitu lembut namun tegas, seakan membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Syamsuddin menundukkan kepala, merasakan getaran hebat dalam dadanya. "Siapakah kalian?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok bercahaya itu tersenyum. "Kami adalah para penjaga langit. Dan di sini, engkau akan melihat sesuatu yang hanya sedikit manusia diizinkan untuk menyaksikannya." Syamsuddin menelan ludah. Ia merasa semakin kecil di hadapan kemegahan ini. Lalu, tanpa peringatan, langit di hadapannya terbuka, seperti tirai yang tersibak, memperlihatkan pemandangan yang tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Di balik tirai langit itu, tampak sebuah hamparan cahaya yang seakan hidup. Warna-warna lembut berpendar perlahan, membentuk gelombang yang seolah berbisik dengan bahasa yang tak terdengar. Di tengah hamparan itu, Syamsuddin melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah buku besar melayang di udara, berkilauan dengan cahaya yang tidak menyilaukan. Halaman-halamannya bergerak sendiri, menampilkan tulisan-tulisan yang tampak seperti cahaya murni. "Apakah itu?" Syamsuddin bertanya dengan suara lirih. Sosok bercahaya itu menatapnya dengan penuh makna. "Itu adalah kitab catatan amal manusia. Setiap perbuatan yang kau lakukan di dunia, tertulis di sana. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlupa." Jantung Syamsuddin berdegup kencang. Ia menatap kitab itu dengan rasa takut dan harap yang bercampur menjadi satu. Apakah ia siap melihat catatannya sendiri? Syamsuddin berdiri terpaku. Kitab bercahaya itu melayang perlahan, seolah memiliki kesadaran sendiri. Setiap lembarannya berkilauan, menampilkan tulisan-tulisan cahaya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Apakah ini catatanku?" bisiknya pelan. Sosok bercahaya di sampingnya mengangguk. Setiap manusia memiliki catatannya sendiri. Tidak ada yang tertinggal. Sekecil apapun amal perbuatan, semuanya tertulis dengan sempurna. Jantung Syamsuddin berdegup kencang. Bayangan hidupnya di dunia melintas dalam pikirannya. Ia mengingat masa kecilnya, ketika pertama kali belajar membaca Al-Quran. Ia mengingat masa mudanya, saat ia sibuk mengejar dunia hingga lupa waktu. Ia juga mengingat saat ia mulai mencari jalan kembali, berusaha memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Kitab itu terbuka lebih lebar. Lalu tiba-tiba halaman-halaman itu bersinar lebih terang. Seketika, Syamsuddin melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Adegan demi adegan dari kehidupannya sendiri muncul di hadapannya. Seperti layar yang terbuka di langit, memperlihatkan setiap detik yang pernah ia lalui. Ia melihat dirinya saat kecil, tersenyum riang membantu ibunya. Ia melihat dirinya saat remaja, sibuk dengan urusan dunia dan sering lalai dalam ibadah. Lalu, ia melihat dirinya menangis di sepertiga malam, memohon ampunan dari Allah. "Apa semua ini nyata?" tanya Syamsuddin dengan suara bergetar. "Ini adalah catatan yang tak bisa diubah," jawab sosok bercahaya itu. "Semua manusia akan melihat amalnya, sekecil apapun. Lihatlah baik-baik." Tiba-tiba, pemandangan di depan Syamsuddin berubah. Kini ia melihat dirinya di suatu malam, duduk di dalam masjid kecil, mengajarkan anak-anak mengaji. Ia mengenang hari itu, ketika ia baru saja kehilangan pekerjaannya,
namun tetap datang ke masjid untuk mengajarkan Al-Quran meski hatinya dipenuhi kegelisahan. Sosok bercahaya itu tersenyum. Ini adalah amal yang engkau lakukan tanpa mengharap balasan dari manusia. Setiap huruf yang engkau ajarkan, setiap kesabaran yang engkau tanamkan, semuanya tercatat dengan jelas. Syamsuddin terisak. Ia tak pernah menyangka, hal-hal yang dianggapnya kecil ternyata begitu berarti. Tapi kemudian, halaman kitab itu kembali bergerak, menampilkan bagian lain dari hidupnya. Kini ia melihat adegan di mana ia pernah menyakiti seseorang dengan kata-katanya. Wajah orang itu terlihat terluka, matanya penuh kesedihan. Syamsuddin ingin menoleh, ingin menghindar dari pemandangan itu, tapi ia tak bisa. Setiap perbuatan buruk pun tercatat, kata sosok bercahaya itu dengan lembut. Namun ketahuilah, rahmat Allah lebih luas daripada dosamu. Syamsuddin terjatuh berlutut. Ia menggenggam dadanya yang terasa sesak. Air matanya jatuh, mengalir deras. Lalu, kitab itu mulai bersinar lebih terang, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang akan diperlihatkan padanya. Kitab bercahaya itu terus terbuka, menampilkan lembar demi lembar kehidupannya. Syamsuddin masih berlutut, menatapnya dengan napas yang berat. Setiap halaman yang terbuka seolah menjadi cermin, memperlihatkan dirinya sendiri dengan begitu jelas. Namun tiba-tiba, cahaya dari kitab itu berubah. Semula terang keemasan, kini berubah lebih redup, menciptakan bayangan kelam di sekelilingnya. Syamsuddin menggigil. Ia melihat dirinya di masa lalu, berdiri di sebuah lorong gelap. Di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan samar, mengintai dari balik kegelapan. Ia mengenali momen itu, saat ia hampir tersesat dalam dunia yang penuh tipu daya. Saat itu, Syamsuddin pernah berada di ambang keputusasaan. Ia hampir menyerah pada kehidupannya yang penuh cobaan. Ia teringat malam-malamnya yang dihabiskan dengan keresahan, menyesali segala pilihan yang telah diambilnya. Lihatlah, suara sosok bercahaya itu terdengar lembut. Bahkan dalam kegelapan, ada cahaya yang tetap menyertaimu. Tiba-tiba, di tengah kegelapan yang menyesakkan itu, muncul seberkas cahaya kecil. Cahaya itu berasal dari dirinya sendiri. Saat ia berusaha kembali ke jalan yang benar, ia melihat dirinya duduk di atas sajadah. Tangannya terangkat dalam doa yang penuh kepasrahan. Meski saat itu hatinya dipenuhi luka dan kesalahan, ia tetap berharap pada rahmat Allah. Cahaya itu perlahan membesar, menembus bayangan kelam di sekelilingnya. Hingga akhirnya, kegelapan itu tersingkirkan sepenuhnya. Kitab bercahaya kembali bersinar terang, dan halaman-halamannya bergerak lebih cepat, menampilkan berbagai catatan kehidupannya yang lain. Syamsuddin terperangah. Ia tak menyangka bahwa setiap langkah kecilnya untuk kembali, setiap penyesalan yang tulus, dan setiap doa yang ia panjatkan, ternyata memiliki cahaya yang mampu menghapus kegelapan. Namun, kitab itu belum selesai. Halaman terakhir yang terbuka kini menampilkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya semakin terkejut. Halaman terakhir kitab itu terbuka perlahan, memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Syamsuddin menatapnya dengan napas tertahan. Di sana, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi bayangan masa lalu. Bukan pula peristiwa-peristiwa yang telah ia lalui. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, tapi dalam rupa yang jauh lebih bercahaya. Pakaiannya putih bersih, wajahnya penuh ketenangan, dan di sekelilingnya, ada cahaya yang begitu lembut mengelilinginya. Ia berdiri di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hamparan tanah berkilauan seperti permata. Langit membentang luas dengan warna biru yang tak biasa. Udara terasa sejuk, menenangkan jiwa. Ada suara lembut di kejauhan, bagaikan zikir yang menggema dari segala arah. Syamsuddin tertegun. Ia merasa seolah bisa merasakan kesejukan tempat itu, bisa mendengar suara-suara indah yang mengalun. Tapi bagaimana mungkin? Ia mencoba memahami apa yang ditunjukkan kitab itu. Apakah ini masa depannya? Apakah ini tempat yang akan ia tuju? Setiap perjalanan memiliki akhirnya. Suara lembut itu kembali terdengar. Dan setiap langkah yang kau tempuh menuju kebaikan,
akan membawamu lebih dekat ke cahaya ini. Syamsuddin menundukkan kepala. Dadanya terasa begitu sesak, seolah ada sesuatu yang ingin pecah di dalam dirinya. Apakah selama ini ia telah benar-benar berusaha cukup keras? Apakah langkah-langkah kecil yang telah ia tempuh selama ini cukup untuk membawanya menuju tempat itu? Kitab bercahaya itu perlahan mulai tertutup. Sinarnya meredup. Syamsuddin merasakan sesuatu menariknya kembali. Perlahan, cahaya di sekelilingnya memudar, berganti dengan kegelapan yang lembut. Ia masih ingin melihat lebih banyak, masih ingin memahami lebih jauh. Namun sebelum semuanya menghilang sepenuhnya, suara itu berbisik sekali lagi, begitu dekat, begitu lembut. Satu langkah lagi, dan engkau akan menemukan jawaban yang selama ini kau cari. Lalu, semuanya menjadi gelap. Perlahan, Syamsuddin membuka matanya. Dadanya naik turun. Napasnya masih terasa berat. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah ruang yang asing, namun terasa akrab di hati. Cahaya keemasan masih mengelilinginya, meskipun tak seterang sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Udara di sekitarnya terasa lebih hangat, lebih nyata. Ia bisa merasakan tanah di bawah kakinya, bisa mendengar suara aliran air di kejauhan. Di hadapannya, terbentang sebuah pelataran luas. Lantai marmer putih bersih berkilauan di bawah cahaya yang turun dari langit. Di ujung pelataran, sebuah gerbang menjulang tinggi. Pintu-pintu emasnya sedikit terbuka, memancarkan cahaya yang lebih terang dari segala yang pernah ia lihat. Tapi sebelum ia bisa melangkah mendekat, seseorang muncul dari arah gerbang itu. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah putih yang berkilau. Wajahnya tenang, penuh dengan kebijaksanaan. Pandangannya teduh, namun memiliki sorot yang dalam seolah mampu melihat seluruh isi hati. Langkah terakhir telah tiba. Suara itu terdengar lembut, namun menggema dalam dada Syamsuddin. Syamsuddin menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya ingin menangis. "Apakah aku sudah sampai?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok berjubah putih itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk. "Engkau telah menempuh perjalanan yang panjang. Setiap langkah yang kau ambil, setiap kesalahan yang kau perbaiki, setiap doa yang kau panjatkan, semuanya membawamu ke sini." Syamsuddin menunduk. Seluruh perjalanan yang telah ia lalui terbayang dalam benaknya. Dosa-dosa yang dulu membebani, kesalahan-kesalahan yang pernah ia sesali, semuanya terasa seperti jejak di pasir yang perlahan terhapus oleh ombak waktu. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Apakah aku pantas untuk ini?" tanyanya lirih. Sosok itu tersenyum. "Hanya Allah yang berhak menentukan pantas atau tidaknya seorang hamba. Yang perlu kau lakukan hanyalah melangkah." Syamsuddin menatap gerbang emas itu. Cahaya di dalamnya berpendar lembut, seolah memanggilnya untuk mendekat. Kakinya terasa berat, namun hatinya dipenuhi ketenangan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Setiap langkah yang ia tempuh, beban di pundaknya terasa semakin ringan. Setiap jejak yang ia tinggalkan, masa lalu yang kelam semakin jauh tertinggal. Saat akhirnya ia mencapai gerbang, cahaya di dalamnya menyelimutinya sepenuhnya. Lalu, semuanya menjadi putih. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju ridho Allah adalah perjalanan yang penuh ujian, pengorbanan, dan kesabaran. Namun, setiap langkah menujunya tidak akan pernah sia-sia. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Ankabut 69. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar jika seorang hamba benar-benar ingin kembali kepada Allah. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah.